Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Saya Tifa Solesa. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal negara kekuasaan dan mengaitkannya dengan peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi. Saat memenuhi undangan walhi untuk 3 calon presiden, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan 3 pilar pembangunan lestari yang menjadi visi misinya. Anies menyebut penegakan hukum sebagai salah satu pilarnya. Anies kemudian menyinggung perbedaan negara hukum dengan negara kekuasaan. Kata Anies, jangan sampai peristiwa hukum yang terjadi akhir-akhir ini mengubah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Kita ingin menjaga Indonesia jangan bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Bedanya apa? Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Kita tidak ingin yang terjadi akhir-akhir ini justru mendorong kita nantinya menjadi negara kekuasaan, tapi kita ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum dan harus ada keberanian dari tingkat puncak untuk menegakkan aturan hukum pada siapa saja tanpa pandang bulu dan bukan tebang pilih. Saat kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur Jumat kemarin, Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mahfud menyinggung kondisi tata pemerintahan yang banyak digerogoti praktik korupsi. Mahfud pun menyoroti perampasan hak rakyat di daerah dan penegakan hukum yang masih bermasalah. Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa tidak sedang baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi. Di dalam tata pemerintahan itu digeragami orang korupsi yang luar biasa. Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar, itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko angkat bicara soal rapor merah penegakan hukum yang diberikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk pemerintahan Joko Widodo. Kata Johannes, rapor merah dari Ganjar merupakan otokritik karena Ganjar bagian dari pemerintahan Jokowi. Menurut Johannes, penegakan hukum di era Jokowi tidak tebang pilih. Buktinya, katanya, Ketua KPK Firly Bahuri tetap diproses hukum oleh Polri. Ya, kalau dalam konteks penegakan hukum kan memang masih sering banyak masukan-masukan yang diterima bahwa ada adegium, misalnya penegakan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tetapi kan dengan apa yang terjadi hari ini terhadap proses penegakan hukum itu menunjukkan bahwa adegium itu tidak lagi tepat, karena bagaimanapun juga salah satu pimpinan lembaga penegakan hukum KPK itu hari ini juga proses hukumnya juga berjalan itu. Dua capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, seolah berbalas respons mengenai performa sektor hukum pemerintahan Jokowi. Dalam pidatonya di acara dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya hari Jumat, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memberikan nilai rapor lebih tinggi untuk Presiden Jokowi. Menurut Prabowo, rapor Jokowi lebih tinggi karena tegas menindak pejabat pemerintahannya yang terjerat perkara hukum. Kehendak presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas, saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang lain, kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Kontras dengan penilaian Prabowo, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru memberikan rapor merah dengan skor 5 untuk penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Di depan Forum Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar pekan lalu, Ganjar menyinggung adanya rekayasa dan intervensi hukum. Rekayasa dan intervensi
yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah, di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca, udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Beda penilaian atas kinerja sektor hukum pemerintahan Jokowi tak hanya karena faktor Ganjar dan Prabowo yang saling berkontestasi di Pilpres, namun juga tak lepas dari kontroversi putusan MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV.